Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali di subuh hari ini kita mengucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana sampai detik ini Allah masih sayang kepada kita masih diberikan berupa nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan juga nikmat hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat hadir di masjid kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah dan dilanjutkan dengan tausiah. Kemudian salawat salam mari kita curahkan buat Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah sholat subuh rahimakumullah, adapun yang mengisi pengajian kita pada subuh hari ini diisi oleh Ustadz Dr. Andes Haji Tarmizi Sam. Namun sebelum itu, mari kita awali pengajian kita ini dengan membacakan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dan apabila berhenti, insyaallah masing-masing kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ustadz Dr. Andes Haji Tarmizi Sam, kami persilakan dengan hormat. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqakum min tin thumma qada ajala wa ajalun musamma indah thumma antum tamtarun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa ba'du, wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Jamaah subuh yang berbahagia, pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita masih sempat berada di rumah Allah, di Masjid Al-Jihad ini, untuk melaksanakan rangkaian-rangkaian ibadah yang telah diatur sedemikian rupa oleh pimpinan cabang Muhammadiyah, dari mulai salat sampai dengan tausiah pada saat ini. Semuanya tidak lain dalam rangka membekali hidup kita ini agar kita siap menghadapi kehidupan berikutnya. Kenapa hidup yang kita alami sekarang ini bukan kehidupan yang terakhir, bukan puncaknya? Karena itu Bapak sekalian, ada 5 masalah rangkaian kehidupan kita dari A sampai Z yang harus kita pahami bersama. Harus kita yakini. Keyakinan tentang kehidupan dan kematian itu mutlak, karena itu sumbernya dalam Al-Quran. Semua kita sudah hafal ayat yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Pertama, kita ini tidak ada mati. Di mana jasad kita pada waktu kita mati pertama ini? Dan di mana roh kita? Ilmu kita sangat sedikit. Ini adalah ilmu Allah. Apalagi kalau kita bicara masalah roh, tidak satu pun di antara kita ini secara pasti bisa menjelaskan secara rinci apa itu roh itu. Karena Allah sendiri mengatakan yas'alunaka 'anir ruh qulir ruh min amri rabbi. Kalau orang bertanya pada engkau Muhammad tentang ruh, katakanlah roh itu urusan Tuhanmu. Jangan kita ini ngambang nanti. Roh kita bertayangan datang ke dunia ini. Tidak lagi di dunia ini, sudah di alam barzah dia. Ada batas. Dimungkinkan dia hanya melihat saja kehidupan kita di dunia ini. Tapi kehidupannya sudah di alam barzah. Alam barzah itu yang sering kita sebut alam kubur. Tapi bukan berarti roh dalam kubur itu, jasad dalam kubur itu yang kita ziarahi selalu itu. Tapi arwah di mana rohnya? Allahu a'lam. Jangankan jasad telah dalam kubur, jasad yang kita masih hidup, roh kita di mana sekarang ini? Di rongga badan kita, posisi di mana roh kita? Kalau tidak ada roh, kita tidak bisa berjamaah dari masjid ini. Jadi sedikit sekali ilmu kita. Karena itu tidak pantas kita membesar-besarkan orang yang punya titel panjang, profesor, doktor, sampai 2-3 ke belakang. Masalah ini saja tidak bisa dia menjelaskan. Karena itu wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Tidak aku beri ilmu kamu kecuali sedikit saja, jangan sombong. Karena itu perlu kita silaturahmi, tolong menolong. Kalau sedang kita di atas, pikirkan yang di bawah. Itulah hakikat kehidupan kita. Jamaah sekalian, di subuh ini
5 hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama kematian, yang kedua hidup. Itu yang kedua, di mana, mulai kapan kita hidup ini? Kita tidak sadar kita hidup pertama di alam rahim ibu kita. Diembuskan ruh, jadikan pendengaran, penglihatan dan hati. Qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali orang yang bersyukur. Dalam arti beribadah, tunduk pada Allah. Kita nggak tahu. Karena itu tidak boleh kita durhaka kepada orang tua, terutama ibu yang telah wahnan ala wahnin wa fisalu fi amain, yang telah mengandungkan dalam keadaan susah dan susah. Menyapinya lebih kurang 2 tahun. Termasuk dosa besar ketika ada anak yang uququl walidain, durhaka pada orang tuanya, terutama ibu. Ummuka baru abaka. Kita diasuhnya lebih kurang 9 bulan dalam rahim itu. Terus kehidupan kita sampai sekarang. Ini proses kehidupan kita. Jangan tertipu yang kita besarkan dunia ini. Ya. Dunia ini kecil sekali, sedikit sekali. Wa ma mata'ul hayatid dunya fil akhirah illa qalil. Tidak ada kehidupan dunia ini dibandingkan di akhirat nanti. Illa qalil. Sedikit sekali kehidupan dunia ini. Bangga kita dengan harta kita. Berapa triliun uang kita di ATM. Bapak-bapak yang berdagang mungkin tidak sampai 1 triliun, 2 triliun. Tapi kalah dengan salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh, salat fajar itu nilainya lebih daripada nilai seisi bumi dan langit ini. Karena itu rebutlah subuh ini, rebut. Bagaimanapun kalau bisa, kalau hujan pakai payung. Tidak sempat kita berdiri duduk di kursi, kita kejar 2 rakaat sebelum subuh itu. Jadi belum ada arti. Apalagi kalau kita nanti meninggalkan dunia fana ini, yang sekian triliun itu ikut tak? Ikut ya kalau kita titipkan harta kita, sawah kita, rumah kita, kendaraan kita, ya ikut juga nanti ke jenazahku kalau kita titipkan nilainya itu. Sebagian harta kita titipkan pembangunan Masjid Nurul Huda misalnya sekarang ini, yang sedang bersemangat membangun 2 tingkat panti asuhan, mengelola anak yatim. Ra'aital ladzi yukadzdzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Tahu tak kaum pendusta agama? Antara lain yang menyanyiakan anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Titipkan harta itu, baru dia ikut nanti. 3 yang mengikut kita kalau kita diantar ke tempat pemakaman jenazah. Pertama, harta kita yang sedikit itu, sanak famili. Yang ketiga, amal perbuatan kita. Yang 2 tinggal, yang 2 kembali, yang 1 tinggal. Tinggal amal perbuatan kita. Itulah yang membela kita. Setelah kita hidup di dunia ke alam barzakh, itu membela kita. Terutama Al-Quran yang sering kita baca itu yang membela kita sampai nanti ke dalam surga juga dia membela kita. Jangan main-main baca Quran itu, 1 huruf berapa nilainya? Ya, itu merupakan amal ibadah kita, bekal kita nanti menghadapi Allah SWT di alam barzakh. Kalau datang malaikat Munkar Nakir menanya kita dalam barzakh, yang datang nanti menjawab adalah amal perbuatan kita. Karena itu sekalian siap-siap. Langkah pertama sudah kita di alam rahim ibu kita, di alam barzakh sudah. Kemudian alam rahim sudah diteruskan dengan alam dunia ini. Berapa lama dunia ini? Ini sudah tahun baru 2001. Bukan nambah umur kita ini, kurang.
dikurangi 1 dari tahun 2021, dikurangi 1 dari target yang ditentukan Allah. Nah ini nanti kita bicarakan juga berapa target diberikan Tuhan. Baca nanti surat Al-An'am ayat 3 yang saya bacakan tadi. Apa ayatnya berbunyi itu? Walladzi khalaqakum min tin. Allah yang menjadikan kamu dari tin. Apa tin itu? Ibu-ibu yang sering tafsir, apa tin? Tanah, lumpur, tanah. Kita dari tanah kita. Dari tanah kita ini kembali kepada tanah. Adam itu dari tanah. Memang kita bukan dari tanah langsung, tapi berproses tanah. Apa yang kita makan, yang kita minum semua dari tanah, tumbuh-tumbuh dari tanah, hewan dari tanah. Ya. Tsumma qada ajal. Kemudian ditentukan ajal kita. Batas kematian kita tentukan. Jangan sombong. Ada batas kita ini. Ya. Siap belum kita ini amal perbuatan kita? Siapkan sesuai kemampuan kita. Akan ada ajal pertama, kematian. Pada pintu gerbang nanti ke surga atau ke neraka kita. Jadi ajal pertama kematian. Kapan kita mati? Di surat Luqman, 5 manusia yang tidak tahu kecuali Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Hanya Tuhan saja yang tahu kapan hari kiamat. Yunazzilul ghais, tentang turunnya hujan. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gada. Tidak tahu apa yang dikerjakan besok. Yang besok itu tetap insya Allah kita katakan. Jangan pasti ya. Yang besok tidak tahu. Macam-macam kadang-kadang kendala. Yang keempat, wa ma tadri nafsum bi ardin tamut. Tidak tahu kapan dan di bumi mana kita akan mati. Kapan? Nah itu rahasia Allah. Ya. Sebelumnya wa ma fil arham. Yang keempat, yang kelima, wa ma tadri nafsum fi bi ardin, di bumi mana kita akan mati. Ada kadang orang sedang berangkat menang ibadah ke tanah suci Mekah. Dia meninggal bukan di Mekah, dia Jeddah. Tidak tahu kita. Kemarin jamaah kami itu kan, ada yang meninggal di Mekah, dimakamkan di Ma'lah. Ma'lah itu di mana itu? Ma'lah itu makam Siti Hadijah di Mekah. Ternyata di sana makamkan. Suaminya meninggal, istrinya tinggal. Luar biasa rahasia Tuhan. Ya. Tidak tahu kita di bumi mana. Memang kita harus siap. Kita kalau dulu Talang Rimau Baru ini sudah ada rencana akan ditutup. Ya, pekuburan Talang Baru itu nanti jadikan tempat ziarah saja. Beberapa kelompok telah siap makam masing-masing. Kami juga di Talang Rimau Baru RT tertentu sudah menyiapkan dekat rumah potong hewan sana pemakaman untuk Talang Rimau Baru bagi warga-warga RT 7, 8, dan 9. Dan kita bayar 500.000 per keluarga. Kita siap, katanya belum tentu kita di sana nanti. Belum tentu di sana. Kemarin orang rumah meninggal dunia tanggal 21 April. Perhitungan saya di Talang Rimau, anaknya sudah 2 di sana yang lahir. Tapi tiba-tiba ada warga, Pak, di pemakaman keluarga kami saja. Ya dekat, situlah di Arsengah itulah, jadi gampang kita ziarah. Keluarga Pak Bahrudin Abadi di sana dia. Tidak tahu kita kapan di mana. Jadi yang penting kita siapkan di dunia ini, siapkan dunia ini. Nah berapa lama kata dunia ini? Amar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70 tahun saja. Hitunglah diri masing-masing. Lebih kurang 60-70. Itu sudah kita jalani. Sisanya berapa lagi? Itu ajal pertama. Sampai ajal nanti 60-70 tahun baru ajal, batas kematian itu. Ya. Entah siapa besok tidak berjamaah subuh lagi di sini di antara kita. Wallahu a'lam. Tidak pilih, tidak pakai daftar urut ini.
Karena pangkat mungkin ada daftar urut kepangkatan, ini tidak ada ini. Tua, muda, ya, kecil, sakit, sehat. Ulama yang kita kagumkan, Syekh Ali Jabir, ya, yang menciptakan qori jutaan di Indonesia ini, sudah tutup usia hari Kamis kemarin, ya, Ali Jabir. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bahaya. Mengajarkan Al-Quran luar biasa itu. Luar biasa itu. Hati-hati sekalian, apalagi sekarang kondisi pandemi COVID-19 ini, kita harus jaga juga ini. Ya, tak usah takut nian, tapi jaga. Ya, cuci tangan, masker, jaga jarak. Ya. Yang sangat menghantui sekarang suntik vaksin ini. Pro kontra, para dokter juga malah tidak mau disuntik vaksin. Dan ternyata banyak yang korban. Jadi hati-hati saja. Kalau bisa kita elakkan, jaga aja kebersihan saya kita. Cuci tangan, masker, ya, jaga jarak, hindari kerumunan, ya. Kalau di masjid, insya Allah ya, kita ini bersih semua, insya Allah. Itu berserah dengan Tuhan. Kita berangkat dengan niat yang suci, badan yang suci, ke tempat yang suci, menghadap yang maha suci, insya Allah. Ya, karena itu kita berniat dengan ikhlas datang ke masjid. Kemudian datang ajal kedua. Kalau tadi kematian lebih kurang 60-70 tahun, datang ajal kedua. Wa ajalan musamma indahu. Hanya tahu Tuhan yang tahu. Setelah di dalam barzah nanti, alam barzah, berapa lama? Itu lebih lama lagi. Kalau di dunia ini lebih kurang 60-70 tahun, di alam barzah ada sudah ratusan tahun, mungkin ada ribuan tahun dari mulai Adam alaihissalam. Nah, mana kapan ajalnya kebangkitan itu? Indahu, milik Allah itu. Ya, dinyatakan di sini, ya. Ya. Wa ajalun musamma indahu. Kemudian yang ajal yang kedua ini, yang dibangkitkan itu kapan sudah dibangkit? Itu nanti Allah yang tahu. Itu kebangkitan kedua. Dihidupkan kembali kita dari kematian itu. Kapan itu terjadi? Idzas sama'un fatarat, wa idzal kawakibun tas, wa idzal biharu, wa idzal kuburu bu'sirat. Kubur di kapan itu? Allahu a'lam. Tapi pasti. Kenapa saya berani mengatakan pasti? Karena dinyatakan di dalam Al-Quran, absolut Quran ini, kebenaran mutlak. Tidak boleh ragu-ragu dengan Quran ibu sekalian. Walaupun nampaknya mengerikan, mungkin akan berdampak kepada kematian, dan kita usah takut. Mati itu pasti. Tidak usah takut. Ya. Banyak orang takut mati, pada pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap diri pasti mati, takut mati. Takut mati kalau tidak di dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apalagi sekarang ini kita dalam perjuangan berkompetisi antara kema'ruf yang mungkarin. Kalau mengajak berbuat baik seperti ini lebih gampang ini Bu sekalian. Lebih gampang mengajak orang, Apalagi pertanyaan tidak pula ada lagi kan. Dengar saja Ibu sekalian. Tapi wa yanhaw 'anil munkar. Kalau mencegah kemungkaran. Lihat 6 laskar FPI itu. Sekarang enggak tahu bagaimana kedudukannya. Komnas HAM mengatakan tidak ada pelanggaran yang berat. Nah, udah serahkan dengan Allah. Tidak ada di dunia ini, belum ada keadilan yang sebenarnya. Ya, Tuhan tahu nanti mana yang benar, mana yang salah. Karena dinyatakan di dalam ya'lamu sirrukum, ya'lamu sirrukum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui yang tersembunyi, yang lahir, tahu Tuhan itu. Dan Allah tahu apa yang kita lakukan. Nah, kita tidak tahu sebenarnya. Nah, dunia ini masih relatif, kita sangat relatif di dunia ini. Karena itu kita selalu arah hidup kita ini sesuai dengan kehendak Allah. Kembali kepada Al-Quran. Ibu-ibu
Yang belum bisa baca Quran, belajarlah Quran itu. Belajarlah, cari gurunya. Ya. Minimal baca, terjemahannya miliki. Inilah sebagai memberikan semangat kita nanti. Dan inilah kebenaran yang absolut, kebenaran mutlak menurut iman kita. Menurut iman kita. Kembalilah kepada Al-Quran. Ramaikan masjid. Ya. Kita ciptakan masjid ini tidak tertampung lagi. Sehingga terpaksa mungkin di atas. Ya. Terutama subuh ini. Kita ciptakan subuh ini sama dengan jamaah Jumatan. Jumatan ini bapak saya sampai belakang. Sebab subuh ciptakan seperti itu. Baru orang melihat kebesaran Islam itu. Tapi kalau subuhnya selalu kebesaran, masjidnya kebesaran, itu sudah mulai nilai Islam itu rendah sekalian. Sudah kita dibangkitkan, kapan dibangkitkan nanti? Ajal wa ajalul musamma itu, batas tertentu itu Allah yang beritahu, tidak tahu. Dikit sekali ilmu kita. Orang tua kita sudah berada dalam batas, kan? Kapan dia ajal dibangkitkan itu? Wa ajalul musamma indahu. Ajal yang itu Tuhan juga lebih tahu, tidak tahu kita. Kalau sudah dibangkitkan itu baru nanti kita pindah pada alam berikutnya. Alam baqa, alam akhirat. Nah, itu yang sebenarnya. Tidak ada lagi mati. Yang ada setengah mati, setengah hidup. La yamutu wala yahya. Dan neraka kita. Katakan hidup tidak hidup, kita mati tidak mati. Sak nanggung kita di sana. Tempat cuma dua. Setelah proses kehidupan kita dinilai sumailai turun diminta pertanggungjawaban, tempat cuma dua. Jangan singgah, kadang-kadang jangan singgah di neraka itu. Ya, singgah sehari sama dengan 1000 tahun. Sehari kita singgah di neraka itu sama dengan 1000 tahun. Fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun. Ya kita baca dalam surah As-Sajdah tadi. Oh, tidak apalah, kan orang mengucapkan dua kalimat syahadat kan pasti masuk surga. Mengqala ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan dua kalimat syahadat dijamin masuk surga. Cuma surganya kapan? Termen ke berapa? Kita kan dapat itu direct langsung. Tidak pakai termen. Ya, langsung berangkat surga. Nah, itu karena itu cepat-cepat istighfar, minta ampun, taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Ya, taubat. Terutama jangan mensyirikatkan Allah. Syirik itu jangan kerjakan. Yang terkecil ria. Beribadah, berdharma, semua bukan karena Allah, itu ria. Hilangkan cepat, taubat cepat. Kalau itu dilakukan, amal kita habitat amal, dihapuskan amal ibadah kita, tidak ada artinya. Percuma saja kita haji, zakat, salat, puasa, cuma saja kalau ada unsur-unsur syirik itu. Itu dosa yang paling besar, tidak bisa diampuni oleh Allah SWT. Karena itu untuk mempersiapkan hidup kita pada alam terakhir itu sekalian, kita walaupun salat, kalau ada itu habitat amal dihapuskan, dicoret. Sama dengan kita menampung debu di atas batu yang licin, disiram hujan yang lebat. Saya tanya, bagaimana kondisi batu itu? Masa ada debu? Tidak ada sama sekali lagi. Debu di atas batu yang licin, disiram hujan yang lebat. Amal kita banyak tapi diikuti dengan ria. Maka nanti sama saja. Ambo kalau tidak ambo dulu, tidak sudah masih jihad. Kalau tidak ambo dulu, tidak selesai pentas. Tidak usah sebut itu. Tangan kanan memberi, tangan kiri tidak tahu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.